Ya, kemarin kita pemerintah sekarang menawarkan coba baca dari Safwan penawaran pada tahun ajaran baru sebagai permintaan atas buku pelajaran yang tinggi. Permintaan ini tidak akan menjadi sebuah transaksi tanpa adanya penawaran oleh produsen. Ketika terjadi permintaan barang dan jasa, penawaran oleh produsen ketika terjadi permintaan barang dan jasa, perusahaan akan menawarkan barang dan jasa pada waktu, harga dan tempat tertentu. Penawaran merupakan sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada waktu, harga dan tempat tertentu. Sama halnya dalam permintaan, penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu biaya produksi, perkembangan teknologi, diharapkan untuk mendapatkan laba, kebijakan pemerintah. Kemudian penawaran di sini cenderung lebih kepada bagaimana seorang pelaku ekonomi, dalam hal ini apa? Pelaku ekonomi, pembisnis. Pelaku itu pembisnis. Bagi kita itu adalah sebagai end user, konsumen. Maka kita itu adalah garisnya grassroots ya. Grassroots itu berarti akar rumput yang menggunakan, yang memakai ya dari sebuah jasa atau barang. Kayak kipas angin. Kipas angin ini pasti industrinya besar dong, karena dia meliputi ada unsur besi, ada mayoritas plastik, 90% mungkin bisa dikatakan 85-90% materialnya dari plastik. Walaupun di sini ada mesin ya, tapi persentasenya lebih banyak. Tapi di sini kita mengetahui industri membuat kipas angin tidak seperti industri membuat produk tahu tempe. Tahu tempe itu lebih cenderung banyak menggunakan SDM atau tenaga-tenaga yang berpendidikan atau yang memiliki kemampuan yang di bawah rata-rata industri. Kalau industri harus apa? Dia harus punya kemampuan apa? Teknik industri, dia harus punya kemampuan teknik listrik, dia harus punya kemampuan manufaktur dan lain sebagainya untuk mencapai produksi sebuah kipas angin. Pun dia akan melibatkan teknologi canggih. Karena apa? Nggak mungkin manusia bisa mencetak dalam satu hari itu ratusan bahkan ribuan. Tapi kalau mesin bisa, karena tenaga manusia terbatas. Sedangkan teknologi sudah bisa memberikan solusi untuk mengkloning atau untuk memperbanyak skala volume produksi yang diinginkan dalam satu hari. Nah itu saja sudah berbeda. Nah oleh karena itu tadi yang dimaksud dengan penawaran, maka dia akan sangat berpengaruh terhadap pertama adalah SDM, ya kemampuan SDM. Kedua adalah kapital. Ya, kapital ini artinya modal investasinya ada nggak sih dari luar negeri, investasinya besar nggak sih gitu. Terus dia juga teknologi, penerapan teknologi. Kalau teknologi semakin canggih, semakin efektif. Gitu. Makanya konon katanya perkembangan hari ini perusahaan-perusahaan yang akan menerapkan teknologi AI itu akan mempengaruhi terhadap penyerapan SDM, terhadap tenaga kerja baru itu akan berkurang karena orang udah cukup dengan AI. Ya, robot ini bisa menjawab kebutuhan dari sebuah perusahaan. Gitu. Jadi dia harusnya ada 100 cukup 50, dari 50 dia cuma 10 sehingga apa dia tidak mengeluarkan overhead biaya SDM yang besar. Itu mempengaruhi. Nah, sekarang pasar ya. Pasar ini jangan dianggap sebagai pasar becek atau pasar sayur ya. Yang disebut pasar itu apa coba Faiz bahasa? Pasar tidak memiliki pengertian yang sederhana seperti yang kita lihat di sekitar kita. Pasar diartikan sebagai sarana pengembangan pengemudi dan sebagainya. Penawar ini terus yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung atau melakukan warung, mall, dan pasar tradisional yang dapat melalui internet. Semua tempat tersebut dapat disebut dengan pasar. Pasar merupakan sarana pilihan distribusi maupun jasa. Produsen menawarkan hasil produk yang berbeda di pasar dan konsumen mencari barang yang dibutuhkan dimasuk di pasar. Seiring perkembangan teknologi, pasar tidak lagi memiliki batasan wilayah.
Sebenarnya pasar yang terhubung untuk mengawal mencari kebutuhan yang fungsi pasar adalah satu masalah fungsi distribusi. Fungsi pasar sebagai saluran distribusi, artinya pasar sebagai sarana bagi produsen untuk mendistribusikan barang pada barangnya kepada konsumen. Ya, pasar tidak dibatasi dengan sebuah ruang tempat untuk menjual barang. Saat ini konsepnya atau definisinya adalah seperti dulu yang konvensional. Pasar itu ada pedagang yang ada tokonya, isi, maksudnya itu ada mejanya dan sebagainya. Sekarang itu definisi pasar itu sudah luas. Artinya pasar itu adalah suatu potensi ekonomi yang akan mempertemukan antara penjual dan pembeli. Maka di antara penjual dan pembeli ini pasti ada barang dan jasa. Ada barang dan jasa. Dulu pernah nggak kepikiran 10 tahun yang lalu tuh kita mau naik ojek, tapi dijemput ke rumah, nggak kepikiran dulu orang. Dulu kita harus jalan dulu ke depan gang, kita nyari ojeknya juga lalu kemana gitu kan, motornya ada orang yang nggak ada. Kalau sekarang kan kita cukup klik aja kan, klik langsung datang. 10 tahun yang lalu ada nggak yang mikir gitu? Nah, teknologi itu ada di situ. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu terhadap pembentukan pasar, itu akan dibaca pada kebutuhan pasar yang ada saat ini, dan itu bisa dilihat pada penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, makanya sumber daya manusia itu akan meningkatkan yang mereferensi pasar itu sendiri. Kalau semakin meningkat kualitas SDM, maka pasar akan berubah terus polanya. Banyak gitu tuh. Kalau kita tapi misalnya ke Kalimantan, itu masih ada barter. Kalau kita masih ke Kalimantan, ke Entikong, itu kan Entikong itu perbatasan antara Malaysia dengan Kalimantan. Maka itu pisang bisa jadi itu dibarter sama ke sana gitu ya, dalam bentuk barang yang lain yang dibutuhkan. Karena apa? Saking jarang, sama ATM jarang di sana. Terus teknologi juga seperti jaringan juga jarang, sehingga untuk mereka udah sulit. Untuk distribusi barangnya juga sulit. Apa? Terlalu mahal ongkosnya kalau dari Jakarta ke, misalnya dia memerlukan sebuah produk ya, misalnya katakanlah kecap merek tertentu, dari Jakarta ke Entikong itu perjalanannya sampai ratusan kilo, dan itu memerlukan biaya tinggi untuk membayar ongkos, benar nggak? Maka orang juga nggak beli, produsen. Apa ya, akhirnya produk-produk Malaysia masuk ke daerah perbatasan, dan itu biasanya TNI yang menyediakan. Nah, maka dia di situ terjadi transaksi tuh, ada yang menggunakan barang ditukar gitu, namanya barter, atau ada yang menggunakan dalam uang gitu. Nah, sebenarnya penawaran pasar itu dilihat juga dari sisi teritorialnya. Misal kita bicara terakhir tentang kenaikan harga tomat saat ini. Ini lagi pada musim nih, orang yang kayak tukang soto, terus pokoknya kuliner lah. Tomat aja sekarang harganya di atas 20.000. Ya, bayangin aja, dari harga yang cuma 10, 11, 13 itu naik sampai 20.000. Meningkatnya drastis ya, bisa sampai 50% gitu kan, bahkan lebih gitu kan. Nah, kenapa produk yang tadi dijual itu bisa naik harga barangnya dan drastis, itu kenapa? Ada faktor yang mendorong itu. Apa salah satunya? Pertama, kelangkaan sebuah komoditas itu menyebabkan harga barang itu mahal. Komoditas itu barang maksudnya. Kedua adalah salah satu pendorongnya daya belinya rendah. Daya beli rendah itu artinya di sisi yang lain harga barangnya tinggi, mahal karena tadi kelangkaan, terus daya belinya masyarakat rendah. Nah, itu menyebabkan akhirnya juga permintaan pasar akan berkurang. Penawaran pasar akan berkurang terhadap sebuah produk dan jasa. Ya, kalau kita bicara sekarang, berarti ini bisa dipertemukan bukan hanya di pasar Paru, di pasar Depok, pasar Agung, tapi juga di pasar online, benar ya?
Ada pasar online sekarang. Pasar online itu apa? Mutiara saja, Mutiara Depok itu udah punya pasar online di media sosial, di WhatsApp. Itu pasar Mutiara Depok. Saya juga suka jualan di situ. Ada orang yang pernah beli cabai dari Depok, saya pernah ngajar buat cabai di sini. Kan nggak pernah kenal, tapi orang bisa bertransaksi. Itulah kelebihannya pasar online atau marketplace. Marketplace bisa juga. Marketplace itu banyak ya, ada Shopee, ada Tokopedia, ada apa lagi? Lazada, ya, terus apa lagi? Banyak ya. Terus juga Facebook bisa. Ya. Nah ini on indirect atau tidak langsung menggunakan online. Ada yang direct yaitu pasar yang bentuknya fisik tadi seperti di pasar Agung, pasar Parung, pasar Kalungnya dan sebagainya. Itu contoh dari pasar direct atau dari pasar yang langsung ya, yang bertemu antara pembeli dan pedagang. Oke, next. Sekarang satu berarti. Oh iya. Masalah besarnya pada awal dan masalah yang kedua adalah jadi masalah besarnya maksudnya adalah awal nanti mana yaitu awal ini maknanya adalah bila apa sampai atau hilang atau hilang. Pertama tadi fungsi distribusi ya. Kalau yang disebut sebagai sarana produksi untuk mendistribusikan barang konsumen. Tadi banyak sarananya. Fungsi distribusi. Terus kedua fungsi pembentukan harga. Apa aja di sini? Orang ada yang disebut dengan HPP, harga pokok produksi. Ya. Berarti di sini ada harga. Tadi ada apa di sini? Di sini sudah ada disebut dengan faktor ya. Pembentukan harga. Kita lihat. Pertama adalah pembentukan harga itu dilihat dari bahan baku. Ya, bahan bakunya itu seberapa besarnya, ya, kualitasnya seperti apa, ya, kemudian dia mau mengambil keuntungannya berapa gitu ya. Nah, itu yang berlaku juga seperti itu. Kemudian apa yang menjadi perbedaan kami dan penetapan harga yang ini itu adalah yang disebut dengan menimbulkan tawar menawar, membentuk harga yang disebut dengan harga keseimbangan. Ya, harga keseimbangan pasar itu apa? Adalah pertemuan antara kesesuaian antara pembeli dan penjual. Maka itu disebut keseimbangan pasar. Kenapa? Karena di situ berarti rata-ratanya orang membeli, misalnya hari ini membeli air minum sekitar 100 galon, karena kebutuhannya tidak bisa dielakkan, tidak bisa dihindari, kemampuannya juga belinya juga bagus, karena harga air terbilang lebih relatif murah, maka pasar terbentuk hari itu terjadi keseimbangan harga pasar. Nah itu yang disebut dengan menangkan harga. Salah satunya adalah bagaimana konsumen melakukan pertimbangan terhadap produk dan jasa. Gitu ya. Ada pengaruhnya tadi berdasarkan harga itu dilihat dari sisi bagaimana seorang produsen menetapkan laba dan juga bahan baku tidak sekarang tidak promosi terus. Fungsi promosi sebenarnya saluran distribusi akan melakukan promosi kepada tertarik pembeli salur dan jasa. Dalam situasi ini tentunya diuntungkan dengan promosi yang dilakukan oleh pasar. Sebentar ya. Fungsi promosi itu artinya adalah dia mempublikasikan, ya, mempublikasikan sesuatu barang dengan tanda petik ya. Itu adalah
iming-iming, ya, iming-iming itu hasilnya gini, dia memberikan satu clue ya, salah satu orang promosi itu, dia memperkenalkan barang. Contohnya misalnya beli 2 dapat 1, ya kan? Atau buy one get one, ya kan? Dia beli 1 dapat 1. Ada juga yang beli 2 dapat 1, tapi jarang ada yang beli 1 dapat 3. Rugi, ya kan? Rugi. Tapi itu boleh jadi ada juga kalau produknya bisa terjangkau harga masyarakat dan itu menguntungkan kedua belah pihak, kan bisa juga kayak gitu. Lanjut akan menganggap sampai secara umum pasar itu ada lima macam. Pasar menjadi barang penjual dan barang itu berpengaruh penjual dan pembeli, luas kegiatan distribusi. Pasar dengan strategi pilihan. Satu, pasar menurut jenis barang yang dijual-belikan. Menurut jenis barang yang dijual-belikan, pasar terdiri dari pasar barang produksi dan pasar faktor produksi. Pasar barang produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang produksi untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah pasar buah, pasar kelontong, pasar baju. Oke, ini yang disebut dengan pasar yang tadi langsung ya. Pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan itu berdasarkan kebutuhan dari individu. Bisa berasal dalam pasar buah, pasar kelontong, pasar baju ya. Apa yang maknanya Lain pasar seperti Pasar berproduksi merupakan pasar yang menggabungkan berbagai komoditas produksi yang digunakan dalam proses produksi. Pasar faktor produksi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pasar faktor produksi alas, pasar faktor produksi kerja, dan faktor produksi modal. Pasar produksi itu dilihat dari ada 3 alam, pasar produksi tenaga kerja, terus ada modal. Berarti yang disebut dengan alam itu apa? Berarti yang potensi ekonomi yang ada di lingkungan yang di alam. Yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Terus yang ketiga apa? Faktor modal itu investasi yang tadi saya bilang. Ya, karena investasi itu tidak hanya di dalam negeri, juga ada dari luar negeri. bisa coba sebenarnya Lanjutin biar nggak kalau di luar Anda pernah pakai ini penjual dan pembeli. kalau ya kita masuk kita pakai sama pulang karena dari orang-orang sampai dia merasa stabil Pasar kalian, pasar menjual, karena kalau jalan dan pasar tahunan. Oke, terus Pasar kaget sudah bahkan pasar yang sudah terjadi itu ada namanya starter jadi tidak mungkin orang-orang itu adalah pasar yang Car Free Day. terus Pasar harian tetapi pasar yang memperjualbelikan bisa menjadi kebutuhan manusia dan walaupun tidak yang hari dan mungkin pasar daerah pasar lingkungan merupakan pasar yang memperjualbelikan barang yang memenuhi kebutuhan manusia dan dari pasar pasar lingkungan, pasar wagib, pasar lingkungan orang terkomen ombak pasar lagi merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dasar yang usaha memenuhi kebutuhan manusia dan suatu satu bulan sekali yang persen yang dilaksanakan 1 bulan sekali. gila antar satunya berkecuali kalau orang itu sekali. Contohnya adalah pekan raya Jakarta. jadi ada maksudnya gila antar ya sekarang Juni ini ada Pak disebut dengan Pekan Raya Jakarta ada ya, di Kemayoran ya biasanya. Nah, pasar menurut waktu penjual dan pembeli pasar kaget udah ada di gang-gang kita ya. Gang-gang rumah kita sekarang udah banyak pasar kaget. Pasar itu bukan begitu ya, pasar kaget bukan begitu. Pasar itu adalah pasar kaget itu jadi hari itu ada kegiatan jual beli berdasarkan pedagang yang biasanya itu nomaden, pindah-pindah. Pedagangnya sama sebenarnya, jual baju, jualan makanan, di satu gang yang sama nih, nanti dijualan, nanti beda lagi pindah ke gang yang lain. Kayak gitu biasanya pasar kaget.
Kalau yang harian, mingguan, bulanan itu relatif, yang relatif. Nah, karena bisa jadi sebenarnya yang harian bulanan itu sebenarnya soal waktu aja. Ya, tapi yang hari-hari itu pasti ada di pasar. Jadi saya pasar apa? Pasar sayur ya. Pasar segar, kalau sekarang itu namanya pasar segar. Jadi orang nyari sayur, daging itu pasti pasar segar kan? Gitu kan. Nah, nyari kebutuhan rumah tangga, dapur ya, itu pasti nyari di pasar segar. Tapi sekarang juga banyak masuk ke swalayan atau supermarket ya, gitu ya. Tapi pasar tradisional tetap dia nggak akan mati. Karena apa? Karena pada umumnya orang ingin ada penawaran. Sedangkan di pasar swalayan dan pasar supermarket dia nggak bisa nawar. Itu adalah orang yang memiliki apa yang disebut dengan apa tadi daya beli. Orang yang memiliki yang disebut dengan permintaan efektif, dia punya uang dan dia punya daya beli. Sedangkan yang permintaan absolut potensial itu potensial ya. Permintaan potensial itu ada di pasar-pasar becek misalnya. Itu karena dia ingin menawar barang. Harga 20.000 adalah 45.000, 40.000. Nah itu karena bisa nawar. Kalau di pasar-pasar yang ada di tradisional itu bisa nawar. Kalau di supermarket jangan sekali-kali kita nawar. Dipanggil sendiri nanti. Lah, enggak bisa nawar karena dia harganya harga yang sudah fix, ada tetap, tidak bisa ditawar. Bangunan 40.000, kita mau nawar 30.000, nggak bisa. Itu fix, ya. Market fix. Harganya sudah fix, sudah tetap, tidak bisa ditawar. Ya, next, kalau pasar tahunan tadi Jakarta yang bulan Juli, hari ulang tahun Jakarta seperti kemarin, hari ulang tahun bulan April, hari ulang tahun Depok tanggal 28, ada yang disebut dengan Lebaran Depok. Ada pasar, bazarnya ada di daerah Cilotong sini, daerah apa namanya, di situ ada bazar, ada bazar kuliner, macam-macam. Nah itu kami Lebaran Depok.